Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran SKI tentang bab 1 Khulafaur Rasyidin. Seperti tugas yang telah kalian kerjakan minggu kemarin, kita telah mengetahui apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin, siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin, dan telah mengetahui tugas-tugas dari Khulafaur Rasyidin. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang profil Khulafaur Rasyidin. Kita mulai dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam atau sebelum Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun Gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak Rasulullah untuk memeluk agama Tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki atau disebut dengan as-sabiqunal awalun. Selanjutnya khalifah yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Abu Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya Quraisy untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab adalah pemberani. Dia tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil oleh Umar setelah dirinya masuk Islam antara lain: 1. Mengumumkan keislamannya di hadapan kaum kafir Quraisy. 2. Mengusulkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. 3. Mendatangi tokoh-tokoh Quraisy untuk mengajak mereka ke jalan Allah. 4. Mencurahkan seluruh hidupnya untuk membela Rasulullah dan agama Islam. 5. Selalu mengikuti setiap peperangan selama Rasulullah masih hidup. Selanjutnya adalah khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdil Syams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif. Ibunya bernama Urwah, adalah putri Ummu Hakim Al-Baidah, putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdi Manaf Ibnu Qusay. Nasab Utsman tersambung melalui Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf, sedang Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisam bin Abdul Manaf, ayah dari Utsman. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar radhiyallahu an dan menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW. Ia adalah seorang yang kaya raya dan berasal dari keluarga yang kaya raya juga. Akan tetapi kehidupan yang dijalaninya dengan sederhana
serta sebagian besar kekayaannya untuk perjuangan Islam. Itu sekelas dari Khalifah Utsman bin Affan. Terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nama lengkapnya adalah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Makkah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Rasulullah SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapatkan didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi beberapa pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun 658, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah adalah ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Mu'jam. Beliau mempunyai peranan yang sangat besar. Beliau menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidurnya ketika Nabi akan hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh Al-Gojo kafir Quraisy. Setelah itu ia mendapatkan sisaan dari kafir Quraisy. Saya kira itu. Untuk selanjutnya kita akan ada penugasan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.